Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Barangkali Anda berikan tambahan pada antum semuanya dari hukum nun sukun atau tanwin yang telah Anda sampaikan pekan yang lalu, bahwasanya nun sukun atau tanwin kalau bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 ada diwajibkan untuk didengungkan, kecuali jika bertemu dengan 8 huruf. Siang atau sore hari yang berbagai ini, baik, Anda akan sampaikan ciri-cirinya dalam mushaf. Ciri-cirinya dalam mushaf, kapan hukum nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan 6 huruf ini dalam mushaf. Ciri-cirinya adalah adanya tanda sukun pada nun. Adanya tanda sukun pada nun. Maka itu pasti berjumpa dengan salah satu dari huruf yang 6 tadi, hamzah, ha, ain, tanwin. Jika bertemu dengan 2 huruf yang lainnya yang tidak didengungkan, yaitu nun sukun bertemu dengan lam, nun sukun bertemu dengan ro, maka cara bacanya tidak didengungkan. Dan ini nun sukun dimasukkan langsung ke dalam ro, mir rabbihim, sehingga nunnya total hilang. Nunnya total hilang dan dibaca ro yang bertasydid, mir rabbihim sebagai contoh, mir rabbihim. Maka nunnya hilang dan dibaca ro bertasydid. Untuk lam seperti itu juga, mil ladunka sebagai contoh, atau mal lam yang pada hakikatnya tulisannya adalah man dengan lam, sehingga dibaca mal lam, dibaca lam bertasydid. Untuk tanwinnya tidak sejajar. Kalau tanwin kasrah fathatainnya ujung ke ujung tidak sejajar. Kalau kasrah tanwinnya ujung ke ujung tidak sejajar. Kemudian dhammahnya kayaknya bukan tasydid asli, bukan bawaan dari huruf tersebut, bukan bawaan dari lam, bukan bawaan dari ro. Tetapi adalah penyebabnya adalah tergabungnya bunyi nun sukun ke dalam ro, tergabungnya bunyi lam nun sukun ke dalam lam, atau tergabungnya bunyi nun sukun pada tanwin ke dalam ro, tergabungnya bunyi nun sukun pada tanwin ke dalam lam. Walaupun yang dibaca adalah memang sama 100% dengan membaca lam tasydid, sama 100% dengan membaca ro bertasydid. Namun yang kita kaji sekarang apa? Bagaimana cara membaca nunnya? Bagaimana cara membaca nun sukun pada tanwin? Baik. Dan praktek inilah yang dinamakan oleh para ulama tajwid adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yang berkaitan dengan nun. Tapi kalau idgham secara umum, inilah idgham kamil, idgham sempurna. Mungkin antum sering mendengarkan istilah ini di luar atau membaca di buku, idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Memasukkan huruf sukun ke dalam huruf setelahnya secara sempurna, sehingga yang dibaca adalah huruf kedua yang bertasydid. Contohnya hal di sini adalah nun sukun digabung secara sempurna ke dalam lam, sehingga ini yang dibaca adalah lam bertasydid, atau nun sukun digabung ke dalam ro secara sempurna sehingga bunyi nunnya hilang dan dibaca ro bertasydid. Atau tanwin, nun sukun pada tanwin digabung sempurna sehingga ketika dilanjutkan tanwin bunyi nunnya hilang, langsung dimasukkan ke dalam ro. Atau bunyi nun sukun pada tanwin, bunyi nunnya hilang, dimasukkan ke dalam lam secara sempurna. Karena itu contohnya tadi malam, man
lam dibaca malam. Atau contoh yang lain mir rabbihim, min rabbihim dibaca mir rabbihim. Dan inilah yang dinamakan idgham kamil, bergabung sempurna dia. Baik, ciri-cirinya dalam mushaf seperti apa? Ciri-cirinya dalam mushaf adalah hilangnya tanda sukun pada nun. Nunnya ada, hanya saja tanda sukunnya hilang. Dan bertasydid pada huruf lam atau ro-nya. Contoh untuk tanwin, kondisinya adalah tanwin tidak sejajar. Kalau dhammahnya bergandengan dhammahnya, kemudian pasti ro-nya dan lamnya bertasydid. Dan ini seperti apa membaca lam tasydid, seperti apa membaca ro tasydid, sama 100% dengan ini. Tidak ada bedanya dalam penglafazannya. Namun yang kita kaji sekarang adalah bagaimana cara membacanya ini. Apakah ini lam ini bertasydid karena tasydid lamnya, ataukah karena nunnya sudah tergabung ke dalam lam, atau nunnya sudah tergabung ke dalam ro. Baik, kaum muslimin wal muslimat. Selesai kita membahas nun sukun atau tanwin yang tidak dengung. Kembali ana ungkapkan narasi yang ana sampaikan pada pekan yang lalu. Hukum yang berkaitan dengan hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 harus dibaca dengung kecuali 8 huruf saja. Apa 8 huruf tersebut? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 6 huruf ditenggorokan. Lam, ro, lam dan ro di ujung lisan. Dan itu jumlahnya 8. Dan 8-nya sudah kita bahas. Alhamdulillah. Sekarang kita beralih ke hukum nun sukun atau tanwin yang berikutnya. Dari sisanya. Kalau 8 berarti sisanya ada 20. Bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu dari 20 huruf sisa yang tadi? Ya, nun, mim, waw. Maka itu digabungkan, dileburkan dia. Cara ketiga adalah menyamarkan dan mengarahkan. Satu nomor saja, menyamarkan dan mengarahkan. Jadi ada 3M, 3 mim. 3M dalam mempraktikkan hukum nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan 20 huruf hijaiyah. Apa yang maksud dengan 20 huruf? Sering sengaja ulang-ulang untuk 20 huruf. 20 huruf adalah sisa dari huruf hijaiyah yang 28 yang dari sisa dari yang tidak dengung. Berarti yang lainnya adalah dengung. Dari 20 huruf. Pertama, merubah bunyi nun sukun atau bunyi nun sukun pada tanwin menjadi mim. Itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Yang kedua, meleburkan dia atau memasukkan bunyi nun sukun atau bunyi nun sukun pada tanwin ke dalam huruf setelahnya. Maka hurufnya ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Maka dia menjadi melebur dia, menggabungkan dia. Yang ketiga dengan cara menyamarkan dan mengarahkan. Jadi 3M. Ingat saja 3M ini, insyaallah akan dirincikan nanti satu persatu pada antum semuanya. Kita masuk yang nomor 1. M yang pertama. Yang pertama apa? Merubah bunyi nun sukun menjadi mim jika bertemu dengan ba. Dan inilah yang kita kenal dengan iqlab, atau lebih tepat kata para ulama tajwid adalah dengan istilah hukum qalbu. Iqlab. Tidak masalah pemakaian istilah, mau iqlab kah atau mau qalbu, terserah. Namun yang dipahami di sini adalah iqlab adalah mengganti dari huruf yang pertama ke huruf yang kedua.
Di sini dikatakan oleh para ulama, iqlab itu adalah mengganti bunyi nun sukun menjadi mim. Mengganti bunyi nun sukun menjadi mim. Mengganti bunyi nun sukun menjadi mim. Kapan? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Sebagai contoh, yang tertulis adalah an biuni. Tertulis adalah an biuni. Maka nun itu berubah jadi mim. Maka menjadi am biuni. Am biuni. Kemudian contoh yang lain, mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Min ba'dihim tulisannya, kemudian dibaca mim ba'dihim. Contoh yang lain secara tertulis adalah wallahu alimun bidzatis sudur. Dibaca wallahu alimun bidzatis sudur. Jadi merubah nun sukun menjadi mim. Cuma ada tambahan catatan oleh para ulama, merubah nun sukun menjadi mim atau bunyi nun sukun pada tanwin menjadi mim, yang dirubahnya menjadi mim adalah mim yang tidak sempurna. Mim yang tidak sempurna. Menangkapkan pengertian dari iqlab. Iqlab adalah menjadikan posisi atau menjadikan bunyi nun menjadi mim dengan tetap menjaga dengungnya selama kadar dengung 2 harokat, dan yang terlihat di sini adalah tanwin, ada bertemu dengan ba. La nasfa'an bin nasiyah. Baik. Jadi merubah nun menjadi mim, mim yang tidak sempurna. Ini celah kecil saja. Tambahan lagi catatan yang berdasarkan buku yang bidzatis sudur. Wallahu alimun bidzatis sudur. Keliru kalau terlalu menyong. Wallahu alimun. Hilang mimnya. Dia harus diganti menjadi mim yang ikhfa, mim yang tersembunyi atau ada celah kecil antara bibir atas bibir bawah. Namun kalau dhammah sebelumnya, min wal muslimat azani Allah yakum jami'an, dimanapun antum berada, teman-teman Facebook, itu pembahasan kita tentang nun sukun, cara membaca nun sukun atau tanwin dari satu huruf tadi. Kita ada tiga cara tadi, merubah nun jadi mim, kemudian merenggang, menyamarkan atau memasukkan bunyi mim atau bunyi nun sukun ke dalam huruf setelahnya, atau bunyi nun sukun menjadi mim, atau bunyi nun sukun menjadi mim dengan aturan-aturan tadi. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh antum semuanya. Jadi intinya adalah merubah dulu, merubah nun menjadi mim, dan mimnya tidak sempurna. Bagaimana cara tidak sempurnanya? Itu merenggangkan bibir sedikit. Kita coba di surat yang hafal. La yunbadanna fil hutamah. La yunbadanna fil hutamah. Atau dalam surah Al-Bainah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Afwan. Ayat sebelumnya, ya sebelumnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athum min ba'di. Bibir direnggangkan sedikit. Berhati-hati jangan terlalu besar celahnya atau renggangannya. Mim ba'di salah juga. Dia harus menjadi mim
Angkat sedikit saja, celah kecil. Min ba'dihim atau min ba'di. Baik, kita coba lihat surat yang ada tanda mim sukun atau tanwin yang bertemu dengan ba. Contoh yang lainnya adalah di surat Al-Lail. Coba surat Al-Lail dilihat ayat ke-8 surah Al-Lail bagi antum yang buka mushaf. Di sana ada mim tasydid dan ada juga nun sukun bertemu dengan ba. Maka hati-hati jangan sama membaca mim tasydid dengan nun sukun bertemu dengan ba. Contohnya apa? Ayat ke-8. Rapat bibirnya. Wa man beda ada. Merubah bunyi nun sukun itu dulu menjadi mim, kemudian langsung direnggangkan bibir sedikit, ditahan selama 2 harokat dengung, baru dibaca harokat ba-nya. Jadi memperhatikan dengung di sini, ba tidak ada pengaruhnya dalam bacaannya. Ba hanya sebagai penyebab dengungnya nun sebelumnya atau bunyi nun sukun sebelumnya, dan direnggangkan bunyi bibirnya direnggangkan selama 2 rakaat dengung. Jadi ba hanya penyebab dengungnya saja dan ba tidak masuk dalam proses dengungnya. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh antum semuanya yang berkaitan dengan nun sukun bertemu dengan ba. Itu merubah nun menjadi mim. Baik, kita beralih ke yang berikutnya. Cara yang kedua, nun sukun atau dalam mushaf Timur Tengah. Atau kalau tanwinnya yang satu tetap ada harokatnya, fathah atau kasrah atau dhammah, yang satu tetap ada, yang satu lagi diganti menjadi ada mim kecil di atas harokat. Maka itu bukan waqaf, akan tetapi itu adalah tanda iklab atau tanda ciri dibaca qalbu atau iklab. Itu tertulis dalam mushaf Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk dalam cara dengung yang kedua tadi, menggabungkan, meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya, yaitu huruf ya, nun, mim, waw. 4 huruf yang dijumpai setelahnya. Namun ada penjelasan perincian di sini. Cara penggabungan di sini ada 2 macam. Menggabungkan secara sempurna dan menggabungkan dengan secara tidak sempurna. Dan istilah ini yang sering kita dengar dalam istilah idgham kamil, idgham naqis atau idgham ghairul kamil. Sama halnya dengan pembahasan nun sukun bertemu lam yang telah bahas tadi di awal, atau nun sukun bertemu ra, sama halnya bunyi nun sukun digabung ke dalam huruf setelahnya secara sempurna. Yang kedua ada nun sukun atau tanwin digabung dengan secara tidak sempurna, dan itu yang akan kita jelaskan juga nanti. Kita ambil penggabungan bunyi nun sukun atau tanwin yang sempurna terlebih dulu. Nun sukun atau tanwin digabung ke dalam huruf setelahnya secara sempurna, yaitu nun sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan mim. Maka gabung bunyi nun sukun ke dalam nun atau mim secara sempurna. Apa maksud dengan secara sempurna? Nun tidak ada lagi dalam penglafazan, pengucapan tidak ada lagi. Yang ada adalah nun dan mim bertasydid. Gitu juga untuk tanwin. Tanwin kalau dilanjutkan bunyi nun sukunnya hilang, tidak terucap lagi. Walaupun masih ada tertulis, penglafazannya adalah dibaca nun bertasydid atau mim bertasydid. Namun apa yang kita ambil ke pelajaran di sini, tasydid pada nun atau tasydid pada mim itu tidak asli, tidak bawaan dari nun atau bukan bawaan dari mim. Tasydid yang ada di sana adalah penyebab disebabkan oleh bergabungnya bunyi nun sukun ke dalam nun secara sempurna, bergabungnya bunyi nun sukun ke dalam mim
sempurna sehingga dibaca nun yang bertasydid pada nun kedua. Itu ya untuk mim, nun digabung secara sempurna ke dalam mim sehingga dibaca mim bertasydid. 100% sama prakteknya dengan mim bertasydid yang asli. Amma misalnya, falamma sebagai contoh. Dan itu idgham kamil bergabung sempurna. Apa ciri-ciri dalam mushaf? Ciri-ciri dalam mushaf adalah hilangnya tanda sukun pada nun, bertasydid pada huruf nun kedua, atau hilangnya tanda sukun pada nun, bertasydid pada mim setelahnya. Kalau untuk tanwin, tanwinnya tidak sejajar. Tanwinnya tidak sejajar antara tanwin fathatain, ujung ke ujung dari tanwin itu, garis tanwin itu tidak sejajar. Dan kasroh tanwin gitu juga. Dhammah tanwin bergandengan dia. Itu kalau berarti tanwinnya tidak dibaca sempurna. Tanwinnya sudah ada melebur pada huruf setelahnya. Ada perubahan pada tanwinnya. Berbeda halnya dengan izhar yang telah kita jelaskan tadi. Kalau izhar sejajar dia, fathatain, dhammatain garisnya sejajar, ujung-ujungnya sejajar. Dhammatainnya yang satu biasa, yang satu lagi melingkari kepala dari dhammah yang apa. Sedangkan kalau idgham tidak. Untuk hukum yang digabungkan ini tidak. Dia akan bergandengan dia, atau kasroh atau dhammatain fathatain tidak sejajar ujung ke ujungnya. Baik. Kemudian yang berikutnya idgham ghairul kamil. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw. Menggabungkan huruf nun sukun ke dalam ya dengan tidak sempurna. Menggabungkan bunyi nun sukun ke dalam waw dengan tidak sempurna. Bagaimana tidak sempurnanya? Itu kalau ya mustahil akan dengung. Ya mustahil akan dengung. Kalau nun digabung ke dalam nun pasti dengung, karena udah bawaan sifat nun itu dengung. Nun sukun bergabung ke dalam mim udah pasti dengung, karena di atas itu nun. Maka ketika nun sukun bertemu dengan ya, lisan tidak boleh lagi nempel, ujung lisan tidak boleh lagi nempel ke gusi atas, karena tidak dipakai lagi makhraj nun. Yang dipakai sekarang apa? Sebagian dari makhraj ya. Ya tengah lisan kena langit, namun tidak nempel seperti baca ya secara bertasydid. Kalau nempel nanti, maka tidak akan ada dengung lagi. Famayya juga. Hanya saja bedanya pada tasydid. Tanda pada mushaf adalah hilangnya tanda sukun pada nun. Dan tidak bertasydid pada ya. Atau tidak bertasydid pada waw. Untuk tanwinnya tidak sejajar, fathatain dengan fathatain garisnya tidak sejajar, kasrotain garisnya atas dengan bawahnya tidak sejajar, dhammahnya bergandengan. Kalimat yang disampaikan oleh kaum muslimin ketika mengeneralkan hukum nun sukun atau tanwin dalam mushaf. Kalimat yang Anda dengarkan adalah, jika nun sukun tanda sukunnya hilang pada nun, maka sudah pasti nunnya dengung. Atau jika tanwin tidak sejajar, fathatain tidak sejajar garisnya ujung ke ujung, kasroh tidak sejajar garisnya ujung ke ujung, dhammahnya bergandengan, maka sudah pasti dengung. Maka Anda sampaikan, dan itu yang Anda baca dalam buku juga, buku Hidayatul Qari, dan juga penjelasan dari Syekh Aiman Suwaidi. Kalau hanya sampai situ saja pernyataannya, maka pernyataannya keliru. Tergantung kepada huruf setelahnya. Seperti hal yang pertama di awal kita bahas tadi, nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan lam dan ro, pasti tanwinnya tidak sejajar juga. Pasti tanwinnya tidak sejajar juga. Coba dilihat surah Al-Humazah bagi antum yang megang mushaf. Surah Al-Humazah ayat pertama,
Wailul likulli humazatil lumazah. Huruf ketiga adalah domatain. Domahnya bergandengan, atas dengan bawah bergandengan dia, tidak melingkar yang di atasnya. Kalau dikatakan tadi dalam kalimat yang Anda nukilkan tadi, katanya kalau sejajar, kalau tidak sejajar kasrotain atau domatainnya atau fatatannya itu pasti dengung. Salah. Ini bantahannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Domahnya bergandengan, kemudian humazatin kasrohnya tidak sejajar, dan setelahnya ada huruf lam dan dia tidak dengung. Maka kalau dipastikan dengung kalau sejajar dengung, kalau sejajar tidak dengung, kalau sejajar kalau tidak sejajar itu pasti dengung, kalau sejajar pasti tidak dengung. Maka itu keliru ucapannya. Kalau mau dipastikan saja mungkin kalau sejajar, fathatannya sejajar, kasratan sejajar, dhammahnya yang di atas melingkari yang di bawah. Kalau dipastikan adalah pasti tidak izhar atau pasti tidak jelas dia. Namun kalau tidak sejajar fathatain, kasratain yang tidak sejajar dan dhammahnya bergandengan seperti yang di lam huruf ketiga di surah Al-Mazah, tidak bisa dipastikan dengung. Apa hukumnya dengung atau tidak? Dilihat huruf setelahnya. Kalau lam dengan ro setelahnya pasti tidak dengung. Tapi kalau selain lam dengan ro, sisa dari huruf yang 6, maka itu dengung. Jadi tidak bisa digeneralkan. Kalau mau juga dipaksakan digeneralkan, tanwin yang tidak sejajar atau dhammah yang bergandengan dia, maka dia dibaca dengung kecuali bertemu lam dan ro. Jadi harus sempurna kalimatnya. Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Anda ulangi lagi kalau pengen juga dipakai istilah mengeneralkan seperti ini. Tanwin yang tidak sejajar, fathatain yang tidak sejajar, kasratain yang tidak sejajar, dhammah yang bergandengan dia, waw yang bergandengan dia, waw kecil, dia harus dibaca dengung kecuali bertemu dengan lam dan ro, baru bisa dipakai. Tapi kalau digeneralkan saja, tanwin yang tidak sejajar, fathatain yang tidak sejajar, kasratain yang tidak sejajar, dhammah yang bergandengan pasti dengung, ya salah dalam ungkapannya, sehingga salah dalam prakteknya. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya dari apa yang disampaikan dan sedikit meluruskan dari apa yang Anda dengarkan. Kalau tidak ada dari orang lain, wallahu alam, untuk orang yang menukilkan kepada Anda atau orang yang bertanya kepada Anda yang salah menukil mungkin. Wallahu alam bishawab. Dan mudah-mudahan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين